Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan akhir tragis Teguh Markam, penyumbang 38 kg emas Monas yang dituduh PKI hingga hartanya dijarah. Bagi sebagian besar orang, nama Teguh Markam mungkin cukup asing dan tidak seterkenal Teguh Umar atau Cut Nyak Dien. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Tahukah kalian sosok pembesar Aceh itu layak diterima sebagai pahlawan, sementara tak pernah menghunuskan rencongnya ke muka serdadu Belanda? Teguh Markam, penyumbang emas untuk Monas, Monumen Nasional. Bukan untuk menebas pemberontakan atau kembalinya para kompas laknat, tetapi memperbaiki ekonomi Indonesia yang kompilasi itu rusak parah. Seperti dikutip dari wartakotalive.com, Teguh Markam adalah pengusaha kaya Aceh pada zaman pemerintahan Presiden RI Soekarno. Teguh Markam merupakan keturunan Ule Balang yang lahir pada 1925 di Sewu Neodon dan Alue Capli, Palon Labu Aceh Utara, dan dinamai Teguh Marhaban. Sejak kecil, Teguh Markam sudah menjadi yatim piatu. Teguh Markam kemudian diasuh kakaknya, Cut Nyak Putroe. Teguh Markam hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 4 SR, sekolah rakyat. Dalam perjalanan keluar, Teguh Markam terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat, Jalan Medan Banda Aceh, Bireun Tangkengon, Maulaboh, Tapak Tuan yang didanai oleh Bank Dunia. Teguh Markam menyumbang 28 kg emas dari 38 kg emas untuk Monumen Nasional. Selama karirnya sebagai pengusaha dan mendirikan PT Karkam, Teguh Markam telah banyak berjasa dalam pembangunan Indonesia. Demikian diterbitkan di Facebook Serambi Aceh yang dikutip wartakotalive.com. Pria ini memang jebolan militer, tapi perjuangannya sama sekali jauh dari daerah itu. Markus berjuang melalui hartanya yang berhasil dan sumbangsihnya benar-benar sangat bermanfaat bagi bangsa. Bung Karno sendiri sangat senang atas apa yang telah didukung. Sayangnya, menentang perjuangan keras bagi Indonesia, pada akhirnya Markam menentang terhina oleh bangsanya sendiri. Begini fakta unik Teguh Markam yang belum pernah diungkap. 1. Teguh Markam pernah jadi orang terkaya se-Indonesia. Di masa-masa awal kemerdekaan, tak banyak orang Indonesia kepikiran untuk menggeluti bisnis sebagai profesi. Kebanyakan orang masih cenderung pasif untuk masalah ekonomi. Di masa seperti inilah kemudian seorang pria bernama Teguh Markam muncul. Ia bergelut dengan banyak bisnis hingga akhirnya menjadi saudagar yang sukses. Berbagai bisnis ditelateni Markam, mulai dari ekspor impor, besi beton, sampai plat-plat baja. Dengan segala macam bisnis ini, tak heran akhirnya ia menjadi sangat kaya. Jumlah kekayaannya sendiri kala itu benar-benar luar biasa, sampai-sampai julukan orang terkaya se-Indonesia pernah disandangnya. Meskipun punya kekayaan yang tak karuan, nyatanya Markam tak pernah menghabiskannya sendiri. 2. Menyumbang 38 kg emas untuk Monas. Jujur saja, jika ada hal yang paling menarik dari Monas, hal tersebut sudah jelas adalah 38 kg emas yang ada di puncaknya. Selama puluhan tahun, orang-orang dibuat terheran-heran dengan ini. Bahkan, pertanyaan seperti siapa yang memprakarsai juga kerap muncul. Untuk menjawab semua kekaguman dan pertanyaan tersebut, hanya butuh satu nama saja, Teguh Markam. Memang tak pernah ada dokumentasi atau apapun, tapi banyak yang meyakini jika Markamlah yang menyumbang 38 kg emas itu. Sebenarnya tak hanya itu saja jasa sang tokoh Aceh ini. Ia juga sering disangkut pautkan sebagai salah satu sosok yang ikut andil dalam membebaskan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. 3. Dikhianati, dituduh PKI. Tak hanya Monas dan Senayan, ada begitu banyak jasa Markam bagi Indonesia. Tak banyak yang tahu kalau ia sangat pontang-panting demi negara, termasuk sebagai investor utama KKT Asia Afrika yang dari forum ini
kemudian merdekalah negara-negara terjajah di dua benua itu. Sangat besar jasanya, tapi pada akhirnya ia tak dianggap apapun oleh negara. Pada pemerintahan Soekarno, ia begitu dihormati, tapi tidak saat Soeharto yang memimpin. Tanpa alasan yang jelas, Markham langsung diciduk dan dipenjara. Ia dituduh terlibat aktif dalam pemberontakan PKI, serta dianggap Soekarnois garis keras. Markham dipenjara tahun 1966 tanpa proses peradilan yang jelas. Ketika Soeharto menjadi Presiden RI, Teku Markham difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme. Pada tahun 1966, Teku Markham dipenjara tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama, ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur. Selanjutnya berpindah ke penjara Salemba, Jalan Percetakan Negara, lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Tahun 1972, ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun. Teku Markham baru bebas tahun 1974. Soeharto, Ketua Presidium Kabinet Ampera I, pada 14 Agustus 1966 mengambil alih aset Teku Markham berupa perkantoran, tanah, dan lain-lain yang kemudian dikelola PT PP Berdikari yang didirikan Suhardiman, Bustanil Arifin, Amram Jamjani atas nama Pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 31 tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan ex PT Karkam, PT Aslam, PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintah RI tahun 1966 berstatus pinjaman yang nilainya Rp411.314.924 sebagai modal negara di PT PP Berdikari. 4. Raga dipenjara, harta dijarah. Penderitaan Markham bukan hanya ketika ia difitnah, kemudian dipenjara. Ada satu lagi kejaliman yang menimpa padanya dan dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Ya, hal tersebut tak lain adalah diakuisisinya semua properti dan harta Markham menjadi milik negara. Kantor, tanah-tanah, bisnis, dan apapun yang jadi milik Markham diambil oleh pemerintah. Yang lebih miris, tak sedikit pun hartanya yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Alhasil, hidup sanak keluarga saudara kaya ini terlunta-lunta, padahal sebelumnya sangat berkecukupan. Setelah Markham keluar di tahun 1974, ia dan keluarganya juga masih kesusahan untuk mengklaim hartanya lagi. 5. Nama Markham tetap belum bersih. Bebas dari penjara bukan menjadi hal yang benar-benar bagus bagi Markham. Ia masih sering mendapatkan pandangan menghina orang-orang karena dianggap sebagai antek PKI. Padahal Markham jelas berjuang keras untuk bangsa ini, juga untuk orang-orang yang memandangnya sinis itu. Yang disesalkan Markham dan keluarganya adalah namanya yang tak kunjung dibersihkan. Bahkan ketika kekuasaan Orde Baru tamat, ia juga tak mendapatkan namanya direhabilitasi. Alhasil, sampai tua, Markham tetap dianggap pengkhianat. Padahal, apa yang dilakukannya bagi bangsa ini benar-benar besar. Miris kalau mendengar kisah sosok satu ini. Ia berjuang bagi negara, tetapi sebaliknya malah mendapatkan persiapan yang sangat tidak menyenangkan ini. Markham sendiri mungkin tidak pernah menyesal. Jauh di dalam hati, sosok itu pasti mengatakan ini seperti jadinya. Maka tak pernah sudi sendiri membantu Indonesia. Bangsa yang kerdil adalah bangsa yang lupa sejarahnya. Demikianlah berai akhir tragis Teku Markham, penyumbang 38 kg emas Monas yang dituduh PKI hingga hartanya dijarah, yang dilansir dari Intisari Online. Bagaimana pendapat kalian?